saya udah mulai membuka di akhir segmen 1 bahwa saya akan mengundang seorang teman saya yang punya cerita menarik tentang kedua anaknya. Jadi mungkin sebelumnya saya ceritain dikit dulu ya. Boleh. Jadi kedua anak ini mendapatkan penyakit yang disebut dengan thalassemia. Thalassemia ini adalah kanker darah gitu. Kelainan Dan saudara. cerita ini belum pernah disebarkan kemana-mana. Jadi belum pernah diceritakan secara besar-besaran kepada publik sebenarnya. Iya. Siapa dia? Kita lihat dulu video ini. Silakan. Baik. Untuk lebih jelasnya kita undang saja bersama anak-anaknya karena anak-anaknya ceria banget sebenarnya. Iya, nggak kayak sakit kok ya. Oke. Andri dan Michelle. Silakan. Juga ada Conan dan Tristan. Halo. Halo. Hai. Sehat dong. Hai. Halo ganteng. Bisa main Mau main, ya? mau main. Ayo Mau main, sini. nggak Bisa apa-apa. main ya? Sini, mau main situ. Mau main sini. Sini. Ambil sini. Iya. Mau main apa, Nak? Oh, silakan. Main apa? Ayo duduk situ. Oh, ini ada rumah-rumahan nih. Tadi dia liatin kuda. Iya, liatin kuda. Let's Ya. ngincer. Dari tadi ngeliatin Mas Dedi, kenapa mundur ngeliat Oke. Bisa. Oke. Oke. Yuk, Oke. Jadi tadi kita bicara tentang thalassemia sebenarnya. Jadi thalassemia ini sebenarnya apa? Dia tuh apa ya? Kelainan genetik sebenarnya. Jadi bukan kalau dibilang penyakit juga bingung juga ya karena ini keturunan. Oh, Karena keturunan. Sebenarnya keturunan. Jadi saya sama Michelle itu sama-sama pembawa ternyata. Jadi sampai kita mengalami ini baru kita belum tahu kalau kita tuh pembawa. Oke, tapi tidak keluar. Nggak Nggak keluar. ada tanda-tandanya di kita tuh nggak ada. Oke, tapi di anak-anak keluar. Nggak taunya pas lahiran ya di anak-anak Oke, baru baik. kelihatan. Tapi taunya dari mana? Kan maksudnya lihat dari fisiknya seperti anak-anak biasa yang tidak ada masalah. Kan? Kalau Conan awalnya sama sih dua-duanya sakit. Jadi selama 2 minggu mereka sakit demam sembuh gitu. Tapi gejalanya kayak DBD gitu deh. Pas diperiksa katanya memang HB-nya rendah dan kita langsung dirujuk ke dokter kan. Pas dokter juga lihat kaget langsung dirujuk lagi ke dokter Spesialis hematologi, darah, iya. spesialis darah. Gitu. Oke, dan ternyata Dan ternyata di situ suruh tes lagi, tes analisa HB namanya, analisa hemoglobin. Baru tahu ternyata kita itu carrier dan mereka ini thalassemia Major. beta mayor. Kalau kita namanya beta minor. Oke. Ini panjang nih ceritanya. Kita bedah satu-satu ya. Oke. Jadi Conan itu ternyata terkena thalassemia. Thalassemia beta mayor. Beta Beta mayor. mayor. Oke, kita lupakan dulu thalassemianya. Lalu Anda punya anak lagi, Kristal. Iya. Kenapa memutuskan. untuk memiliki anak lagi ketika tahu bahwa Anda carrier? Sebenarnya saya sendiri tuh emang dari awal tuh pengen 2 anak. Oke. Awalnya memang pengen 2 anak. Terus jadi kalau kita carrier papa carrier mama carrier kemungkinan untuk dapat anak sama-sama mayor itu 25% sebenarnya chance-nya. Jalan lagi. Jadi menurut kita nggak sebesar itu gitu, maksudnya worth to try karena banyak juga yang kakak ade yang nggak Tidak. satu mayor, yang lain nggak gitu loh. Oke. Dan katanya adiknya pun bisa digunakan untuk membantu kakaknya Iya. di operasi. Salah satunya itu salah satu kenapa ya udah kita coba lagi deh karena donor terbaik kalau mau transplant itu dari siblings Saudara satu. gitu. Jadi itu yang agak encourage juga sebenarnya kita punya untuk didonate kalau oke. Oke. Tapi sorry gua tanya lagi. Tapi begitu Kristal dan ketahuan bahwa mengidap thalassemia lagi, Ya shock lah. Habis kita ya mikirnya gitu 75% itu besar loh, iya kan? Maksudnya chance kita untuk punya anak sehat itu besar gitu, tapi ternyata sama-sama thalassemia mayor kan? Sebenarnya kita udah yakin enggak karena waktu Kristal lahir kita ambil stem cell langsung kan. Nah stem cell itu kalau hasilnya buruk biasanya di reject. Karena ada teman yang sama-sama transfusi juga, dia ketika sama juga pas lahiran mau ambil juga, ternyata adiknya thalassemia juga, mayor juga, jadi itunya dibuang. Nah ketika kasus kita si Kristal itu diterima dan bisa disimpan, dia bilang.
Jadi kita lumayan confident dia nggak kenapa-napa. Wah, repot ya. Dan memang secara lahir lebih normal. Tuh, bisa. Kalau Conan Iya. memang dari lahir kecil, emang kecil banget, sama dokter kira dia prematur. Kalau Kristal emang normal lahirnya, jadi kita pede-pede aja kalau emang dia sehat gitu, normal gitu loh. Kalau Kristal berarti ketahuannya pas kapan? Udah Gejalanya setelah setahun. Setelah setahun gejalanya? Sama, Sakit. sakit terus, sakit sembuh gitu. Akhirnya ya Pas kita bawa ke rumah dicek sakit. HB-nya langsung 6. Itu yang buat dokter langsung curiga ke dokter darah langsung. Cek lagi deh gitu. Oke, tapi Dri mungkin pertanyaan gue gini, Dri. Bobo. Gua kan kenal dia ya, jadi dia sama ini nggak pernah mau cerita ke orang-orang. Sini, Bang. Nggak pernah mau cerita gitu. Tapi kenapa sekarang lu cerita? Gue sebenarnya nggak punya sesuatu yang pengen gue tahan. Gue bebas aja cerita, tapi istri gue agak menahan karena dia nggak mau orang tahu anaknya sakit sebenarnya. Itu jadi sampai dia confirm oke, kita harus cerita karena ini sesuatu yang perlu semua orang tuh aware karena kita nggak punya knowledge itu waktu sebelum kita punya anak. Dan sebenarnya cara mencegahnya adalah jangan ketemu carrier sama carrier. Kalau seandainya married pun bayi tabung yang diseleksi. Jadi benihnya yang udah diseleksi udah pasti bebas. Gitu. Tapi Michelle kenapa waktu itu ngerasa ini nggak perlu di-sharing sama orang? Tadinya nggak merasa karena ngapain ngumbar-ngumbar anak orang sakit gitu kan. Maksudnya, ya anak lu sakit ya gini-gini. Maksudnya pertamanya gitu loh kayak takut self blaming lah kayak gitu kan. Saya kok anak lu sehat ya, laki lu sehat kok begini kan. Tadinya gitu, terus kayak mereka sendiri takutnya nantinya kalau udah gede malah juga oh dia ini sakit jadi kayak dilakukan special treatment gitu kan. Ya udah jadi nggak usah lah gitu. Sampai akhirnya ya udah nggak apa-apa di-share ke banyak orang. Sampai mereka dia ketahuan sakit, terus ada temen nelfon. Shell, aku punya temen nih, bukan teman sih, jadi saudara jauh banget katanya. Dia kayaknya anaknya thalassemia juga karena sakit-sakitan deh, pokoknya gejalanya kayak Kristal. Misalnya kan aku cerita ke teman-teman deket kan gitu. Terus abis dia bilang kayak gitu, ya udah telepon aja. Terus dia curhat. Orang ini akhirnya orangnya curhat, ternyata orangnya jauh di Sumba. Jadi dari Sumba dia nggak bisa ngecek, dia harus ke Bali. Di Bali cuma bisa cek HB, harus ke Jakarta gitu. Jadi sampai Jakarta pun dia denial, anak gue sehat gitu, anak gue sehat gitu. Terus gara-gara itulah akhirnya kayaknya emang kita harus bantu deh orang-orang sekitar, dan orang-orang sekitar kita juga iya lu cerita aja ke orang nggak apa-apa kok gitu, bantu orang lain gitu kan. Ya udah akhirnya kita ceritalah kondisi kita, dan ternyata emang banyak yang nggak tahu, dan yang tahu pun ya cuma tahu begitu doang gitu. Oke, gua singkat ya. Apa sih yang terburuk dari thalassemia itu? Nah, Ya, dia kan harus transfusi reguler per bulan karena badannya tuh kekurangan oksigen selalu yang dibawa darah. Nah, darah itu membawa zat besi selain oksigen. Nah, kelebihan zat besi itu yang akan bisa meracuni kayak jantung, hati, limpa, ginjal. Nah, kalau udah overload itu bisa tiba-tiba shutdown, organnya gagal organ tiba-tiba. Oke, wow. Dan nggak ketahuan, nggak kelihatan. Dan itu ada jangka waktunya? life expectancy mereka rata-rata 25-30 tahun. Kalau dirawat dengan benar dan balik lagi kembali ke daya Fisiknya tahan tubuh sih, masing-masing. fisiknya. Apakah ada cara menyelesaikannya maksudnya, menyembuhkannya? Nah, So, karena di Indonesia yang kita tahu sebelumnya nggak ada. Semua bahkan di RSCM bilang thalassemia itu adalah penyakit yang nggak bisa disembuhkan. Tapi sebenarnya ada alternatif untuk supaya penderita thalassemia ini tuh bebas dari transfusi. Mungkin DNA-nya genetiknya enggak, tapi dia kayak diganti mesinnya, mesin cetak Dengan darahnya cara? gitu, ditransplant sumsum tulang. Ditransplant sumsum tulang. Oke. Dan ini belum bisa di Indonesia. Di mana dilakukan? So sejauh ini far yang paling terbaik bagus tuh di Asia Tenggara di Thailand. Bangkok yang Oke, di Bangkok. Yang kita Kenapa tahu. belum dilakukan? karena Biayanya biayanya fantastis sih. Buat gua Biayanya fantastis. cukup jauh di luar jangkauan gua. Artinya kalau biayanya ada, akan dilakukan dong. Segera.
Segera. Karena ada jangka waktunya juga untuk menyembuhkan. Oke, ada jangka waktu. Maksudnya semakin muda, chance berhasilnya tuh semakin baik. Jadi dokter yang mau sembuhin, dokternya bilang mesti di bawah 5 tahun. Harus di bawah 5 tahun, berarti sebentar lagi dong. Sebentar lagi. Sebaik ya. Oke, boleh tahu memang butuh biaya berapa untuk bisa Sum-sum tadi Jadi ya di Bangkok. awal tahun kemarin kita udah sempat ke Bangkok untuk step awal itu cek HLA namanya. total aja, Dri? Nah, setelah kita tanya estimasi biayanya, dia bilang sekitar 3 juta baht untuk prosedurnya. 3 juta baht. 3 juta baht, sekitar 1,5 M. 1,5 M. Tapi untuk prosedur itu kita tuh harus menjaga mereka. Itu bakal perlu sekitar paling minimal tuh 6 sampai 8 bulan. 6 sampai 8 bulan untuk stay di Bangkok. Which is kalau stay di sana berarti kita harus fokus menjaga mereka. Dan ini satu anak ya? Satu anak. Jadi kalau 2 anak Ya sekitar kali 2. 4 M-an? 4 M kira-kira. Oke. Baik. Di sini pemirsa hitam putih juga bisa membantu Conan dan Kristal di kitabisa.com /cameo for Andri. Kita ada di bawah. Karena memang untuk membantu kehidupan mereka memang harus dilakukan hal tersebut dan membutuhkan biaya sekitar 4 miliar. Sekitar 4 miliar. Maaf ya, ini maaf sekali. Seandainya itu tidak dilakukan, maka life expectancy-nya lebih rendah lagi. Tergantung merawatnya dan tergantung fisik Kalau mereka. itu dilakukan, sebenarnya. apakah Mereka bisa bebas transfusi. Oh, Jadi ketika bebas jadi transfusi, seperti normal. Enggak, Iya. ini normal. Oke, karena kalau tidak, maka jangka hidup kedua anak ini sangat amat terbatas. Intinya seperti itu ya. dan nggak ada tanda-tanda mau gagal organ tuh kayak apa, nggak ada tanda-tandanya. Tiba-tiba. Bisa shutdown tiba-tiba. Baik, saya break dulu. Sekali lagi, bila Anda ingin bantu donasi, Anda bisa Donasi. langsung ke bawah ini di kitabisa.com /cameo for For Andri. Andri. Kita akan mengundang seorang dokter untuk menjelaskan seperti apa sebenarnya penyakit ini dan resiko-resikonya. Tanya-tanya lagi lebih jauh tentang thalassemia. Setelah yang satu ini, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.